Alia sudah terbiasa datang paling pagi. Saat langit masih berwarna abu-abu pucat dan lampu-lampu jalan belum sepenuhnya padam, gadis itu melangkah keluar dari rumah petas sempit di gang belakang Pasar Kramat. Rumah itu berdinding papan, beratap seng, dan selalu lembab saat hujan turun. Di sanalah Alia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adik laki-lakinya yang masih sekolah menengah. Seragam perawatnya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar. Ia menyetrikanya sendiri setiap malam, memastikan tidak ada lipatan sembarangan. Bagi Alia, seragam itu bukan sekadar pakaian kerja, itu adalah harga diri. Ia berjalan kaki menuju halte, lalu naik angkot 2 kali sebelum akhirnya turun di depan Rumah Sakit Bintang Graha, salah satu rumah sakit swasta paling elit di kota. Gedungnya tinggi, dindingnya kaca, dan lantainya mengilap. Tempat yang terasa sangat jauh dari dunia tempat Alia berasal. Setiap kali melewati pintu otomatis rumah sakit, Alia selalu menarik napas dalam-dalam. Bukan karena kagum, melainkan karena sadar bahwa ia harus lebih kuat dari biasanya. Pagi, sapa Alia pelan pada satpam. Satpam itu mengangguk singkat, lebih sibuk menyapa dokter yang baru datang dengan mobil mewahnya. Alia sudah terbiasa tidak dianggap. Di ruang ganti perawat, beberapa rekan kerjanya sudah berkumpul. "Alia, hari ini kamu jaga bangsa VIP lagi ya?" kata seorang perawat senior, Suster Rina, dengan nada datar yang nyaris terdengar sebagai perintah. "Iya, Sus," jawab Alia sopan. Rina menghela napas kecil. "Hati-hati. Keluarga pasien VIP itu ribet. Jangan sampai bikin masalah." Alia hanya mengangguk. Ia tahu, di balik kalimat itu ada makna lain. Kamu harus ekstra hati-hati karena kamu gampang disalahkan. Ia bukan lulusan luar negeri. Bukan pula anak pejabat. Alia hanya perawat lulusan akademi kecil yang masuk rumah sakit ini lewat jalur kontrak, dengan gaji yang nyaris habis untuk biaya hidup dan obat ibunya. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal siapapun. Alia adalah perawat yang teliti. Ia hafal jadwal obat, peka terhadap perubahan kecil pada kondisi pasien. Dan yang terpenting, ia memperlakukan setiap pasien sebagai manusia, bukan sekadar nomor kamar. Bangsa VIP selalu terasa dingin. Bukan karena AC, melainkan karena jarak. Di sana, pasien-pasien kaya dirawat dengan fasilitas terbaik, sementara keluarga mereka datang dengan pakaian mahal dan tatapan yang seringkali meremehkan staf. Alia melangkah pelan, memeriksa papan nama di depan setiap kamar. Saat ia sampai di kamar VVIP 701, ia berhenti sejenak. Nama pasien tertulis jelas. Tuan Surya Wijaya. Alia menelan ludah. Ia tahu nama itu. Semua orang tahu. Surya Wijaya adalah pengusaha besar, pemilik grup properti ternama, sering muncul di televisi dan majalah bisnis. Dan kini, pria itu terbaring tak sadarkan diri di balik pintu kamar paling mewah di rumah sakit ini. "Pasien koma sejak tadi malam," kata dokter jaga saat briefing pagi. "Riwayat stroke ringan. Kondisi masih kritis." Alia mencatat dengan rapi. "Yang jaga hari ini?" tanya dokter. "Saya, Dok," jawab Alia. Beberapa perawat saling pandang. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi Alia tahu. Banyak yang meragukan kemampuannya. Saat Alia masuk ke kamar 701, aroma antiseptik langsung menyambutnya. Mesin-mesin medis berdengung pelan. Di atas ranjang, Surya Wijaya terbaring diam, wajahnya pucat, napasnya dibantu alat. Alia mendekat dengan hati-hati. "Selamat pagi, Pak Surya," katanya pelan,
meski tahu pasien itu tidak sadar. Saya Alia, perawat yang bertugas hari ini. Ia memeriksa infus, monitor jantung, tekanan darah. Semuanya ia lakukan dengan teliti, seperti yang selalu ia lakukan pada setiap pasien, kaya atau miskin. Di sudut ruangan, 2 anggota keluarga berdiri. Seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu yang jaga?" tanyanya, nada suaranya dingin. "Iya, Bu." Wanita itu mengernyit. "Perawat senior tidak ada." Alia menunduk sedikit. "Saat ini saya yang ditugaskan, Bu." Wanita itu mendengus, lalu berbisik pada pria di sampingnya, cukup keras untuk didengar Alia. "Rumah sakit besar kok kasih perawat begini." Alia mendengarnya. Tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, membalas hanya akan memperpanjang luka. Sepanjang pagi, Alia bolak-balik memeriksa kondisi Surya Wijaya. Ada perubahan kecil pada denyut nadinya. Halus, nyaris tak terlihat. Tapi Alia mencatatnya. Ia melaporkannya pada dokter. Dokter mengangguk. "Bagus kamu perhatikan." Kalimat sederhana itu menjadi satu-satunya penguat Alia hari itu. Namun ia tidak tahu bahwa bangsal ini, kamar ini, dan pasien ini akan mengubah hidupnya selamanya. Karena di tempat inilah fitnah akan bermula. Dan dari sinilah dunia akan berbalik arah. Siang itu, suasana bangsa VIP semakin sibuk. Langkah kaki dokter dan perawat silih berganti di lorong, disertai bunyi roda troli dan denting alat medis. Kamar VIP 701 tetap menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena fasilitasnya, tetapi karena siapa yang terbaring di dalamnya. Surya Wijaya. Nama itu seperti magnet. Direktur rumah sakit sempat datang sebentar, berbincang dengan dokter penanggung jawab. Manajer pelayanan mondar-mandir memastikan semuanya berjalan sempurna. Setiap orang ingin memastikan tidak ada satupun kesalahan, sekecil apapun. Dan di tengah semua itu, Alia berdiri dengan seragam sederhananya. Tekanan darahnya turun lagi, gumam Alia saat memeriksa monitor. Ia mengerutkan dahi. Angkanya tidak jatuh drastis, tapi cukup membuatnya waspada. Ia segera mencatat dan memeriksa kembali aliran infus. Alia menekan tombol panggil dokter. Tak lama kemudian, Dokter Arman masuk. Dokter muda itu dikenal tegas tapi adil. "Ada apa?" tanyanya. "Ada fluktuasi kecil, Dok," jawab Alia sambil menunjukkan catatan. "Terjadi sejak pagi. Tidak besar, tapi konsisten." Dokter Arman menatap monitor cukup lama. "Kamu teliti," katanya akhirnya. "Kita naikkan observasi tiap 2 jam." Alia mengangguk. Di belakang mereka, seorang pria muda berdasi mahal, putra Surya Wijaya, memperhatikan dengan tatapan tidak percaya. "Dokter," katanya, "kenapa perawat ini terus bolak-balik? Apa kondisinya memburuk?" Nada suaranya lebih curiga daripada cemas. Dokter Arman menjawab tenang. "Justru karena kami ingin mencegah memburuk." Namun pria itu tidak tampak puas. Di luar kamar, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya pasien VIP itu penting banget. Direktur sendiri yang turun. Perawat kontrak jaga sendirian, berani juga. Alia mendengar semuanya saat ia berjalan menuju ruang obat. Ia tidak berhenti. Tidak memperlambat langkah. Karena ia tahu,
Satu kesalahan kecil saja bisa menjadi alasan untuk menyalahkannya. Sore menjelang, kondisi Surya Wijaya tetap kritis. Meski belum ada perubahan besar, Alia merasakan sesuatu yang mengganjal. Ada respons kecil pada jari pasien saat ia mengganti posisi tangan. Sangat kecil. Hampir seperti refleks. Alia berhenti sejenak. "Pak Surya," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun Alia yakin itu bukan sekadar imajinasinya. Ia mencatat lagi. Di ruang perawat, Suster Rina melirik catatan Alia. "Kamu terlalu sering nulis," katanya dingin. "Jangan cari-cari masalah." Alia menatapnya, ragu. "Tapi ini perubahan penting, Sus." Rina menghela napas. "Pasien VIP itu sensitif. Kalau kamu bikin panik keluarga, kamu yang disalahkan." Kalimat itu seperti peringatan. Alia menggenggam pulpennya lebih erat. "Baik, Sus," jawabnya akhirnya. Namun di dalam hati, Alia tahu mengabaikan perubahan justru lebih berbahaya. Malam tiba. Lampu lorong meredup. Bangsa VIP menjadi lebih sunyi, hanya diisi bunyi mesin dan langkah petugas malam. Alia mendapat giliran jaga malam. Ia berdiri di depan kamar 701, menarik napas panjang sebelum masuk. Di luar, keluarga pasien masih menunggu, wajah-wajah tegang dan penuh curiga. Di dalam, Surya Wijaya terbaring diam. Namun napasnya terasa berbeda. Alia mendekat. Ia memeriksa denyut nadi, lalu menyesuaikan posisi pasien sesuai prosedur untuk mencegah komplikasi. Tangannya bergerak cepat, profesional. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada yang salah. Namun Alia tidak menyadari. Di lorong luar, sepasang mata mengawasinya. Dan malam ini, sebuah kesalahpahaman akan lahir, yang kelak berubah menjadi fitnah mematikan. Alia menutup tirai kamar. Ia tidak tahu bahwa tindakan medis sederhana yang ia lakukan akan disalahartikan, dan bahwa malam jaga ini akan menjadi awal dari runtuhnya namanya. Malam selalu membuat rumah sakit terasa berbeda. Lampu-lampu lorong diredupkan, suara langkah kaki berkurang, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Namun bagi Alia, malam justru saat paling berbahaya, karena kesalahan sekecil apapun bisa menjadi besar ketika tidak ada banyak saksi. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47. Alia berdiri di depan kamar VVIP 701 dengan map catatan di tangannya. Ia kembali mengecek jadwal obat dan observasi lanjutan yang disarankan dokter. Perubahan kecil pada kondisi Surya Wijaya masih terjadi, tidak mengkhawatirkan, tapi cukup membuatnya waspada. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Mesin monitor berbunyi pelan, grafik denyut jantung bergerak naik turun. Alia mendekat, memeriksa tekanan darah, saturasi oksigen, lalu menyesuaikan posisi bantal agar leher pasien tidak terlalu miring. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Jari tangan Surya Wijaya bergerak. Bukan refleks kejang. Gerakannya lambat, halus, seperti respon terhadap sentuhan. Alia menahan napas. "Pak Surya," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Namun denyut jantung di monitor berubah. Alia tahu ini penting. Ia segera memeriksa pupil mata pasien, lalu menekan bel panggil dokter jaga malam. Sambil menunggu, ia melakukan tindakan dasar, menstimulasi ringan saraf tangan, sesuai pelatihan yang pernah ia dapatkan saat magang dulu,
teknik sederhana untuk memastikan respon saraf. Tangannya menyentuh pergelangan dan telapak tangan pasien. Gerakannya cepat, profesional. Tidak ada niat lain. Tidak ada pikiran lain selain satu: menjaga pasien tetap hidup. Namun di luar kamar, langkah kaki berhenti. Seseorang berdiri di balik pintu kaca, melihat ke dalam melalui celah tirai yang belum tertutup sempurna. Yang terlihat olehnya hanyalah seorang perawat muda, seorang pasien kaya yang tak sadar. Dan tangan perawat itu berada di tubuh pasien. Sudut pandang yang salah. Dan pikiran yang sudah penuh prasangka. Ngapain dia lama banget di situ? Bisik seorang perawat junior di lorong. Suster Rina yang baru datang untuk mengecek bangsal ikut melirik. Sendirian? Tanyanya. Iya, dari tadi. Rina menyipitkan mata. Buka tirainya sedikit. Dan saat tirai bergeser, mereka melihat Alia sedang memegang tangan pasien. Hanya itu. Namun bagi mata yang sudah siap curiga, itu sudah cukup. Al? Rina hampir memanggil, tapi menahan diri. Ia melangkah mundur, lalu berkata pada perawat lain dengan suara rendah. Kita tunggu dokter datang. Nada suaranya tidak netral. Ada sesuatu yang tercatat di matanya. Di dalam kamar, Alia tidak menyadari apapun. Ia fokus pada monitor. Saat dokter jaga malam masuk, Alia segera menjelaskan semuanya. Dok, ada respon ringan di tangan dan perubahan denyut jantung. Saya lakukan stimulasi ringan. Dokter mengangguk cepat. Bagus kamu PK. Ia memeriksa pasien dan mencatat. Namun sebelum dokter keluar, pintu kamar kembali terbuka. Putra Suryawijaya masuk dengan wajah tegang. Ada apa ini? Tanyanya tajam. Dokter Arman menjawab singkat, respon kecil. Masih kami observasi. Pria itu melirik Alia. Tatapannya tidak ramah. Kenapa kamu sendirian di kamar ayah saya? Tanyanya. Alia terkejut, tapi tetap tenang. Saya perawat jaga, Pak. Dan tangan kamu ngapain di tubuh ayah saya? Kalimat itu seperti tamparan. Alia menegang. Saya melakukan pemeriksaan refleks sesuai prosedur. Pria itu tidak langsung menjawab. Namun sorot matanya berubah. Tak lama setelah itu, Alia keluar dari kamar. Lorong terasa lebih dingin. Beberapa perawat memandangnya tidak lagi biasa. Ada yang berbisik. Ada yang cepat menoleh saat Alia melihat ke arah mereka. Alia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pukul 1.12, Alia dipanggil ke ruang perawat. Suster Rina berdiri di sana, wajahnya serius. Alia, katanya, keluarga pasien merasa tidak nyaman dengan tindakanmu tadi. Alia membeku. Tidak nyaman, bagaimana, Sus? Rina menatapnya lama. Mereka merasa kamu menyentuh pasien tanpa izin. Kata-kata itu jatuh perlahan. Namun beratnya seperti runtuhan. Apa? Alia hampir tidak percaya. Saya hanya melakukan pemeriksaan medis. Katanya kamu terlalu lama di kamar, lanjut Rina. Dan tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Kalimat itu menusuk. Alia menelan ludah. Dokter melihat saya. Rina mengangguk. Dokter hanya datang setelahnya. Sunyi. Alia merasakan jantungnya berdegup keras. Ia tahu. Malam ini,
Segala sesuatu mulai berubah. Di lorong, CCTV menyala tanpa suara. Kamera itu merekam Alia masuk ke kamar. Keluar lebih lama dari jadwal biasa. Sudutnya sempit. Tidak merekam apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun cukup untuk disalahartikan. Alia duduk sendirian di ruang istirahat. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu bahwa laporan awal sudah ditulis. Bahwa satu kalimat akan dicatat. Diduga terjadi tindakan tidak pantas oleh perawat jaga. Dan bahwa mulai malam ini, ia tidak lagi dipandang sebagai perawat teliti, melainkan sebagai tersangka dalam fitnah. Pagi datang terlalu cepat bagi Alia. Ia belum sempat memejamkan mata ketika suara ketukan keras membangunkannya dari kursi ruang istirahat perawat. Jam dinding menunjukkan pukul 5.30. Udara masih dingin, tapi keringat di telapak tangannya terasa basah. "Alia, kamu dipanggil manajemen," ujar seorang staf administrasi dengan suara kaku. Alia berdiri perlahan. Kepalanya berdenyut. Sepanjang lorong menuju lantai administrasi, langkahnya terasa berat, seolah setiap pijakan menariknya lebih dalam ke jurang yang belum ia pahami sepenuhnya. Ruang rapat kecil itu tertutup rapat. Di dalamnya sudah duduk beberapa orang, kepala keperawatan, perwakilan HR, Suster Rina, dan seorang pria berpakaian rapi yang Alia kenali sebagai pengacara keluarga Surya Wijaya. Alia berdiri di depan mereka. Tidak ada kursi untuknya. "Alia," kata kepala keperawatan tanpa basa-basi, "kami menerima laporan serius tentang dugaan pelanggaran etik." Dugaan. Kata itu seharusnya netral. Namun cara ia diucapkan terdengar seperti vonis. "Saya tidak melakukan pelanggaran apapun," jawab Alia lirih namun tegas. "Saya hanya menjalankan tugas medis." Pengacara itu menyilangkan tangan. "Klien kami merasa martabatnya dilecehkan." Alia terperanjat. "Pasien dalam keadaan koma, Pak." "Saya." "Justru itu," potongnya cepat. "Pasien tidak bisa membela diri." Kata-kata itu membuat ruangan semakin sunyi. Suster Rina membuka map laporan. Menurut catatan CCTV, katanya sambil menggeser beberapa lembar kertas, Alia berada sendirian di kamar VVIP 701 selama hampir 20 menit di luar jadwal standar. Alia menoleh cepat. "Karena ada perubahan kondisi, Sus. Saya sudah lapor dokter. Namun tidak ada perintah tertulis untuk tindakan lanjutan," lanjut Rina. Alia menahan napas. Tindakan awal diperbolehkan sesuai SOP keperawatan. HR menghela napas panjang. "Masalahnya sekarang bukan soal SOP saja, Alia. Ini soal kepercayaan." "Kepercayaan." Kata itu terasa ironis. Di luar ruangan, kabar menyebar cepat. Katanya perawat miskin itu macam-macam sama pasien kaya. Makanya kalau kerja jangan aneh-aneh. Rumah sakit bisa kena tuntutan besar. Bisikan berubah menjadi gosip. Gosip berubah menjadi stigma. Alia belum sempat membela diri. Namanya sudah lebih dulu tercemar. Keputusan sementara dijatuhkan siang itu juga. "Alia," kata kepala keperawatan dengan suara formal, "mulai hari ini kami skors sementara sambil menunggu penyelidikan internal." Skors. Tanpa kesempatan menjelaskan lebih panjang. Tanpa pendamping hukum. Alia merasa kakinya lemas. "Apakah saya boleh menemui dokter yang melihat saya?" tanyanya pelan. HR menggeleng. "Untuk saat ini, jangan ada kontak dengan siapapun terkait pasien." Alia menunduk.
Tangannya mengepal. Ia keluar dari ruangan itu sendirian. Di lorong, beberapa perawat berhenti bicara saat melihatnya. Ada yang memandang iba. Lebih banyak yang menjauh. Suster Rina tidak menatapnya sama sekali. Alia mengganti seragamnya di ruang ganti. Tangannya gemetar saat melipat pakaian putih itu. Seragam yang selalu ia jaga. Kini terasa seperti beban. Saat ia keluar membawa tas kecilnya, satpam menghentikannya. "Maaf, Mbak," katanya ragu. Sementara kartu aksesnya ditahan dulu. Alia menyerahkan kartu itu tanpa kata. Pintu otomatis terbuka. Ia melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di Rumah Sakit Bintang Graha, Alia keluar bukan sebagai perawat, melainkan sebagai seseorang yang dicurigai. Di luar, matahari siang terasa menyilaukan. Namun dunia Alia gelap. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. "Alia, kapan pulang?" "Ibu dengar tetangga bilang kamu ada masalah di rumah sakit." Alia menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu. Fitnah ini tidak hanya menghancurkan namanya, tapi juga keluarganya. Sore itu, sebuah surat resmi dikirim ke alamatnya. Pemberitahuan dugaan pelanggaran etik keperawatan. Bahasanya kaku, dingin. Tidak ada ruang untuk perasaan. Tidak ada ruang untuk Alia sebagai manusia. Malam datang. Alia duduk di kamar sempitnya, menatap dinding. Ia mengingat setiap detik di kamar VVIP 701. Setiap gerakan tangannya. Setiap niatnya. Tidak ada satu pun yang salah. Namun di dunia orang kaya dan berkuasa, kebenaran tidak selalu menjadi yang paling didengar. Alia mengepalkan tangan. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuktikan diri. Namun satu hal ia yakini. Ia tidak akan diam. Karena di balik semua ini, pasien itu suatu hari akan sadar. Dan saat itu terjadi, dunia akan dipaksa untuk berbalik. Pagi di rumah petak itu terasa lebih sempit dari biasanya. Alia duduk di tepi ranjang tipis, menatap seragam perawatnya yang terlipat rapi di kursi. Seragam itu kini tak lagi boleh ia pakai. Bukan karena kotor. Bukan karena rusak. Melainkan karena sebuah kata yang belum pernah ia bayangkan akan melekat padanya, tersangka. Ibunya batu pelan dari balik tirai kain. "Kamu nggak berangkat kerja?" tanya ibunya dengan suara lemah. Alia tersenyum tipis. "Libur dulu, Bu." Ia berbohong. Dan kebohongan itu terasa lebih menyakitkan daripada fitnah di luar sana. Berita menyebar cepat. Tidak perlu koran. Tidak perlu televisi. Cukup grup WhatsApp. Nama Alia disebut tanpa lengkap. Foto rumah sakit beredar. Cerita dibumbui. Perawat miskin sentuh pasien kaya. Rumah sakit elit diguncang skandal. Komentar berdatangan. Ada yang menghujat. Ada yang sok bijak. Sedikit yang netral. Tidak satu pun bertanya kebenaran. Alia dipanggil kembali ke rumah sakit 2 hari kemudian. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk klarifikasi lanjutan. Di ruang HR, suasana lebih dingin dari sebelumnya. "Kasus ini sensitif," kata perwakilan manajemen. Keluarga pasien mempertimbangkan jalur hukum. Kata hukum membuat dada Alia sesak. "Saya punya saksi," katanya cepat. "Dokter jaga malam."
Manajemen saling pandang. Dokter Arman, jawab HR akhirnya, mengakui kamu melakukan pemeriksaan. Tapi beliau tidak melihat langsung seluruh kejadian. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan. CCTV? Tanya Alia, harapannya menggantung. Kameranya tidak merekam detail, jawab HR. Dan durasi kamu di kamar terlalu lama. Terlalu lama. Seolah waktu itu adalah kejahatan. Di luar ruang HR, Alia berpapasan dengan beberapa perawat. Ada yang menunduk. Ada yang berpura-pura tidak melihat. Hanya satu perawat junior yang berani mendekat. Mbak Alia, aku percaya kamu, katanya pelan. Alia tersenyum lemah. Terima kasih. Namun kepercayaan satu orang tidak cukup melawan tekanan orang kaya. Keluarga Suryawijaya mengirim surat somasi. Bahasanya tegas. Mengancam. Menuntut permintaan maaf publik. Dan kemungkinan laporan polisi. Alia membaca surat itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Ia tidak punya uang untuk pengacara. Tidak punya kuasa. Tidak punya nama besar. Yang ia punya hanya kebenaran. Dan itu terasa sangat rapuh. Malam itu, Alia duduk sendirian di teras rumah. Lampu jalan berkedip-kedip. Ia teringat mimpinya dulu. Menjadi perawat agar bisa menolong orang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa niat itu justru akan menghancurkannya. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, ada satu harapan kecil yang terus menyala. Pasien itu akan sadar. Dan saat ia membuka mata, ia akan tahu siapa yang benar-benar ada di sisinya. Sementara itu, di Rumah Sakit Bintang Graha, monitor di kamar VVIP 701 menunjukkan perubahan. Kecil, namun nyata. Dokter mencatat peningkatan respon saraf. Kalau begini terus, kata Dokter Arman pada rekannya, dia bisa sadar lebih cepat dari perkiraan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memberi tahu Alia. Namun takdir sedang bergerak. Pelan. Pasti. Menuju satu titik. Di mana kebenaran tidak bisa lagi dibungkam. Pagi itu, udara di Rumah Sakit Bintang Graha terasa tegang. Bukan karena kegaduhan, melainkan karena sesuatu yang tak terucap. Sebuah penantian. Di kamar VVIP 701, grafik monitor bergerak lebih stabil dari hari-hari sebelumnya. Denyut jantung Suryawijaya menunjukkan irama yang lebih teratur. Saturasi oksigennya meningkat perlahan. Tanda-tanda kecil yang bagi orang awam mungkin tidak berarti, namun bagi tenaga medis adalah harapan. Refleksnya semakin jelas, ujar Dokter Arman sambil memeriksa respon pupil. Perawat lain mencatat. Kita turunkan sedasi sedikit, lanjutnya. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang berani berharap berlebihan. Namun semua tahu. Sesuatu sedang berubah. Di luar rumah sakit, Alia tidak mengetahui apa-apa. Hari-harinya diisi dengan rutinitas sederhana yang terasa asing. Ia membantu ibunya, mengantar adiknya sekolah, lalu duduk berjam-jam menatap ponsel, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdebar. Namun yang masuk hanyalah pesan-pesan singkat dari teman lama. Sabar ya, Li. Semoga cepat selesai. Kata-kata itu baik, namun tidak pernah cukup. Sementara itu, di rumah sakit, keluarga Suryawijaya kembali berdatangan.
Putranya berdiri di sisi ranjang, wajahnya tegang. "Ayah?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun jari Surya bergerak. Kali ini jelas. Bukan refleks samar. "Do!" serunya panik. Dokter Arman segera mendekat. "Pak Surya, kalau bisa dengar suara saya, tolong genggam tangan saya." Perlahan. Sangat perlahan. Jari itu menggenggam. Ruangan membeku. Dia sadar, gumam seseorang. Bukan sepenuhnya. Namun cukup untuk satu hal penting. Surya Wijaya mulai kembali. Berita itu menyebar cepat di internal rumah sakit. Direktur datang lagi. Manajemen mondar-mandir. Namun ada satu nama yang sengaja tidak disebut. Alia. Ia masih berstatus diskors. Masih dianggap masalah. Dan belum ada yang tahu bahwa justru namanya yang akan pertama kali disebut oleh pasien. Sore itu, Surya Wijaya membuka mata. Masih lemah. Masih bingung. Namun sadar. Dokter berdiri di sampingnya. "Pak Surya, Bapak di rumah sakit," kata Dokter Arman lembut. "Bapak mengalami stroke ringan." Surya mengedipkan mata pelan. Ia mencoba bicara, namun suaranya belum keluar. Putranya mendekat. "Ayah, aku di sini." Surya menoleh. Lalu alisnya berkerut. Ia menggerakkan tangan, menunjuk. Bukan ke anaknya, melainkan ke udara kosong di sisi ranjang. Dokter Arman memperhatikan. "Bapak mencari siapa?" Bibir Surya bergerak perlahan. Satu kata keluar. Serak. Namun jelas. "Perawat." Semua terdiam. Perawat yang sering bicara, lanjutnya terputus-putus. Dokter Arman menelan ludah. "Nama?" tanyanya hati-hati. Surya memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan tenaga. Lalu berkata, "Alia." Nama itu jatuh seperti petir. Putranya membeku. "Ayah? Maksud ayah?" Surya membuka mata lagi. "Kamu salah," katanya lirih. "Dia menolong." Kalimat itu singkat, namun cukup untuk mengguncang segalanya. Dokter Arman keluar dari kamar dengan wajah serius. Ia langsung menuju ruang manajemen. "Pasien sadar," katanya. Dan dia menyebut nama Alia. Direktur mengernyit. "Apa maksudnya?" Pak Surya mengingat tindakan Alia saat koma. Dan beliau mengatakan, tuduhan itu tidak benar. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa wajah pucat. Beberapa saling pandang. Fitnah yang selama ini berdiri kokoh mulai retak. Di rumah petak sederhana, Alia sedang menyapu halaman kecil ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo?" Suara di seberang terdengar tergesa. "Mbak Alia? Ini dari Rumah Sakit Bintang Graha. Mohon datang secepatnya." Alia terdiam. "Ada apa, Pak?" "Pasien sudah sadar." Alia memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena lega sepenuhnya, melainkan karena ia tahu. Saat itu tiba. Saat di mana kebenaran tidak lagi bisa ditutup rapat. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan. Dan bersamanya, kegelapan yang selama ini menyelimuti nama Alia mulai terangkat.
Langkah Alia terasa berat saat memasuki halaman rumah sakit Bintang Graha. Bangunan megah itu masih sama. Dinding kaca yang berkilau. Pintu otomatis yang membuka dengan suara lembut. Namun perasaannya berbeda. Dulu ia masuk sebagai perawat. Kini ia datang sebagai seseorang yang hampir dihancurkan oleh tempat itu. Satpam di pintu masuk menatapnya ragu. "Alia?" tanyanya pelan. Ia mengangguk. Satpam itu terdiam sesaat, lalu membuka jalan tanpa berkata apa-apa. Tidak ada hardikan. Tidak ada tatapan sinis. Hanya keheningan yang canggung. Dan bagi Alia, itu sudah cukup menyakitkan. Di lantai VVIP, suasana jauh lebih ramai dari biasanya. Dokter berlalu lalang. Manajemen berkumpul. Keluarga Surya Wijaya berdiri dengan wajah tegang. Alia dipanggil masuk ke kamar 701. Saat pintu terbuka, semua mata tertuju padanya. Ia menunduk, menahan gemetar. Di atas ranjang, Surya Wijaya terbaring dengan tubuh masih lemah, namun matanya terbuka. Tatapan itu, tajam, penuh kesadaran, membuat Alia berhenti melangkah. Ia hampir tidak berani mendekat. "Pak Surya," ucapnya lirih. Surya menoleh. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan curiga. Melainkan lega. "Perawat itu," katanya pelan pada semua orang. Akhirnya datang. Ruangan hening. Putra Surya melangkah maju. "Ayah, ini dia perawat yang selama ini ayah maksud." Surya mengangguk lemah. "Dia yang menemani saya saat malam," katanya. "Dia yang bicara agar saya tidak takut. Dia yang memastikan tangan saya tidak kedinginan." Alia menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa izin. Ia tidak menyangka bahwa hal-hal kecil itu diingat. Dokter Arman mendekat. "Pak Surya, kami perlu klarifikasi. Ada tuduhan serius terhadap Mbak Alia. Apakah Bapak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak pantas?" Surya menghela napas panjang. Dengan sisa tenaga, ia berkata tegas. "Tidak." Satu kata. Namun mengguncang segalanya. "Yang saya rasakan hanyalah perhatian," lanjutnya. "Saat semua sibuk, dia ada. Saat saya tidak bisa bicara, dia bicara untuk saya." Ia menatap langsung ke arah manajemen. "Kalian salah," katanya. "Dan kalian hampir menghancurkan orang baik." Ruangan itu seperti kehilangan udara. Direktur rumah sakit menelan ludah. "Kami hanya mengikuti laporan keluarga, Pak Surya," katanya hati-hati. Surya menoleh pada putranya. Wajah putranya memucat. "Ayah, kami hanya ingin melindungi ayah," ucapnya pelan. Surya menggeleng. "Melindungi dengan menuduh tanpa bukti?" tanyanya lirih. "Itu bukan perlindungan. Itu ketakutan." Kata-kata itu menampar lebih keras dari teriakan. Alia akhirnya angkat bicara. "Saya tidak pernah berniat buruk, Pak," katanya terbata. "Saya hanya menjalankan tugas." Surya tersenyum tipis. "Saya tahu." Dua kata itu menghapus malam-malam panjang penuh tangis. Direktur berdiri. "Dengan ini," katanya dengan suara berat, "kami menyatakan tuduhan terhadap Suster Alia tidak terbukti. Status kors akan ditinjau ulang." Alia hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Namun Surya belum selesai. "Satu hal lagi," katanya. Semua menoleh.
Saya ingin permintaan maaf itu disampaikan, bukan hanya ke saya, lanjutnya, tapi ke dia. Di depan semua orang. Seperti kalian mempermalukannya. Keheningan berubah menjadi rasa malu. Hari itu, di ruang konferensi rumah sakit, manajemen berdiri di hadapan staf. Nama Alia dipulihkan. Reputasinya dikembalikan. Namun bekas luka itu tetap ada. Dan Surya Wijaya, dari kursi rodanya, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu. Kebenaran akhirnya menang. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Saat Alia keluar dari ruangan, beberapa perawat mendekat. Ada yang meminta maaf. Ada yang menangis. Ada yang memeluknya. Namun Alia hanya tersenyum lelah. Ia menang. Tapi ia tidak merasa sepenuhnya menang. Di luar rumah sakit, ia menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Namun ia tahu, perjuangannya belum selesai. Karena dunia yang membalikkan punggung padanya masih harus ia hadapi. Pemulihan nama Alia diumumkan secara resmi. Surat internal rumah sakit tersebar ke seluruh departemen. Status kors dicabut. Tuduhan dinyatakan tidak terbukti. Di atas kertas, segalanya tampak rapi. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Hari pertama Alia kembali bekerja, lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena sepi orang, melainkan karena terlalu banyak mata. Ada yang menatap dengan rasa bersalah. Ada yang menatap dengan penasaran. Ada pula yang masih menyimpan ragu, diam-diam. Alia berjalan sambil menunduk, membawa map kecil berisi jadwal barunya. Ia kembali menjadi perawat. Namun bukan Alia yang sama. Di ruang ganti, dua perawat berhenti bicara saat ia masuk. Pagi, sapa Alia pelan. Pagi, jawab mereka, nyaris bersamaan. Nada itu canggung. Tidak ada ejekan. Tidak ada kehangatan. Hanya jarak tak terlihat. Yang terbentuk dari hari-hari fitnah. Alia mengganti seragamnya perlahan. Setiap kancing terasa berat. Manajemen berusaha bersikap profesional. Direktur memanggil Alia secara pribadi. Kami minta maaf, katanya formal. Rumah sakit akan memberi kompensasi dan konseling. Alia mengangguk. Terima kasih, Pak. Namun di dalam hatinya, ia bertanya. Bisakah luka dibayar dengan kompensasi? Surya Wijaya dipindahkan ke ruang pemulihan. Setiap kali Alia bertugas di lantai itu, ia selalu menyempatkan diri menengok. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Tanyanya lembut. Surya tersenyum. Lebih baik sejak kamu kembali. Kalimat itu sederhana. Namun Alia tahu, tidak semua orang sejujur itu. Di luar rumah sakit, dampak kasus itu masih bergema. Tetangga mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Katanya nggak salah, ya? Kasihan juga. Namun bisik-bisik tetap bisik-bisik. Nama Alia pernah tercemar. Dan dunia jarang benar-benar lupa. Suatu malam, Alia duduk di halte bus sepulang kerja. Tubuhnya lelah. Pikirannya lebih lelah lagi. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan lama, pesan ancaman, tuduhan, dan hinaan yang dulu masuk. Ia hampir menghapus semuanya. Namun jari-jarinya berhenti. Ia menyadari satu hal. Kebenaran memang menang. Tapi keberanianlah yang membuatnya bertahan.
Keesokan harinya, sebuah undangan datang. Dari pihak Surya Wijaya. Undangan pribadi. Alia membacanya berulang kali. Surya ingin bertemu di luar rumah sakit. Bukan sebagai pasien. Bukan sebagai orang kaya. Melainkan sebagai manusia yang berutang terima kasih. Di sebuah kafe sederhana, Surya duduk dengan tongkat di sampingnya. "Duduklah," katanya. Alia duduk gugup. "Saya tidak akan lama," ujar Surya. "Saya hanya ingin mengatakan satu hal." Ia menatap Alia dengan serius. "Kalau kamu tidak kuat saat itu, saya mungkin tidak akan duduk di sini sekarang." Alia menggeleng. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak." Surya tersenyum pahit. "Dan karena itu, kamu hampir hancur." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Dunia sering menghukum orang baik karena mereka dianggap lemah." Kata-kata itu menancap dalam. Surya menawarkan bantuan. Bukan uang semata, melainkan dukungan, beasiswa, rekomendasi, perlindungan hukum jika dibutuhkan. Alia menunduk. Ia tahu tawaran itu tulus. Namun ia juga tahu. Menerimanya berarti mengakui bahwa ia memang sempat tak berdaya. "Aku akan mempertimbangkannya," kata Alia akhirnya. Surya mengangguk. Itu sudah cukup. Malam itu, Alia berjalan pulang dengan langkah pelan. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya kalah. Namun ia juga tidak merasa sepenuhnya menang. Ia berada di tengah. Di tempat di mana seseorang harus memutuskan. Tetap diam dan bertahan. Atau berdiri dan berbicara. Dan jauh di dalam hatinya, Alia tahu perjuangannya belum selesai. Hujan turun pelan malam itu. Bukan hujan deras yang memekakan, melainkan rintik yang seolah jatuh satu persatu, seperti pikiran Alia yang tak henti bergerak. Ia duduk di meja kecil di sudut kamarnya, diterangi lampu redup, menatap formulir yang tergeletak di hadapannya. Formulir pengaduan etik. Tangannya ragu untuk bergerak. Selama ini, Alia memilih diam. Ia menerima fitnah, menerima skors, menerima tatapan merendahkan, semuanya demi satu alasan. Ia hanya ingin bekerja dan pulang dengan tenang. Tidak mencari masalah. Tidak melawan. Namun malam itu, semuanya terasa berbeda. Ia teringat wajah ibunya yang pucat saat mendengar ancaman hukum. Ia teringat adiknya yang pulang sekolah dengan mata merah karena ejekan. Ia teringat dirinya sendiri, menangis sendirian di kamar, bertanya-tanya apa salahnya menjadi orang baik. Alia menarik napas panjang. Diam bukan lagi pilihan. Keesokan paginya, Alia menyerahkan formulir itu ke komite etik rumah sakit. Isinya jelas. Tenang. Tanpa emosi berlebihan. Ia menuliskan kronologi lengkap, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah hal yang sama terjadi pada orang lain. "Apakah kamu yakin?" tanya petugas komite. Alia mengangguk. "Saya tidak ingin ada perawat lain mengalami hal seperti saya." Kalimat itu membuat ruangan senyap. Keputusan Alia mengejutkan banyak pihak. Beberapa rekan mendukung diam-diam. Beberapa merasa takut. Manajemen jelas tidak nyaman. Namun roda sudah bergerak. Investigasi internal diperluas. Prosedur penanganan laporan diperiksa ulang. Nama Alia disebut bukan lagi sebagai tersangka, melainkan sebagai pemicu perubahan. Di sela kesibukan itu, Alia tetap bekerja. Namun kali ini, ia tidak lagi menunduk.
Ia menyapa dengan kepala tegak. Ia berbicara dengan suara jelas. Ia menolak diperlakukan semena-mena. Beberapa orang terkejut melihat perubahan itu. "Li, kamu sekarang beda," ujar seorang perawat senior. Alia tersenyum tipis. "Aku cuma belajar satu hal. Kalau aku tidak membela diriku sendiri, siapa lagi?" Surya Wijaya mengikuti perkembangan itu dari jauh. Ia menghubungi Alia. "Kamu tidak sendirian," katanya melalui telepon. "Jika dibutuhkan, saya siap bersaksi." Alia terdiam sejenak. "Terima kasih, Pak," ucapnya tulus. "Tapi keberanian ini harus datang dari saya sendiri." Surya tersenyum di seberang sana. "Justru itu yang membuatmu kuat." Hari demi hari, sikap rumah sakit berubah. Pelatihan etika diperketat. Protokol diluruskan. Manajemen belajar meski terlambat. Nama Alia mulai disebut dalam rapat bukan sebagai masalah, melainkan sebagai contoh keberanian. Namun di balik semua itu, Alia tahu perubahan selalu ada harganya. Ada yang menjauh. Ada yang sinis. Ada pula yang diam-diam berharap ia gagal. Namun ia sudah tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan untuk melawan seseorang, melainkan untuk menghormati dirinya sendiri. Suatu sore, Alia berdiri di depan cermin rumah sakit. Ia melihat bayangannya sendiri. Perawat sederhana. Tanpa kekuasaan. Tanpa harta. Namun matanya kini berbeda. Ada keyakinan di sana. Alia tersenyum. Ia tidak lagi takut kehilangan segalanya. Karena ia tahu. Yang paling penting telah ia dapatkan kembali. Harga dirinya. Di luar gedung rumah sakit, matahari tenggelam perlahan. Cahaya jingga menyelimuti langit. Dan Alia melangkah pulang dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang. Pagi itu, rumah sakit Bintang Graha tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Lorong yang bersih. Bunyi roda brankar. Aroma antiseptik yang menenangkan. Namun bagi Alia, segalanya telah berubah. Ia berjalan menyusuri lorong dengan langkah mantap, menyapa pasien dan rekan kerja tanpa ragu. Tidak ada lagi kepala yang tertunduk. Tidak ada lagi bahu yang menegang setiap kali namanya dipanggil. Ia telah melewati badai. Dan kini, ia berdiri di tempat yang sama. Namun sebagai pribadi yang berbeda. Komite etik mengumumkan hasil akhirnya. Rumah sakit mengakui kelalaian prosedur. Permintaan maaf resmi disampaikan secara terbuka. Sistem pelaporan baru diberlakukan untuk melindungi tenaga medis dari tuduhan sepihak. Nama Alia disebut di depan banyak orang. Bukan untuk diadili, melainkan untuk dihargai. Alia berdiri di hadapan aula kecil itu, menerima sertifikat penghargaan sederhana. Untuk keberanian dan integritas, kata direktur. Tepuk tangan terdengar. Tidak gemuruh. Namun tulus. Dan bagi Alia, itu cukup. Di bangsal pemulihan, Surya Wijaya bersiap pulang. Alia membantu memeriksa infus terakhir. "Terima kasih," kata Surya pelan. "Bukan hanya karena kamu merawat saya, tapi karena kamu mengingatkan saya bahwa orang baik masih ada." Alia tersenyum. "Bapak juga mengingatkan saya," jawabnya, "bahwa kebenaran memang lambat, tapi tidak pernah benar-benar kalah." Surya mengangguk. Mereka tidak berjanji apa-apa. Tidak saling bergantung. Hubungan mereka selesai di situ.
sebagai dua manusia yang pernah saling menyelamatkan. Di rumah, ibunya menunggu dengan senyum hangat. "Kamu capek?" tanya sang ibu. Alia menggeleng sambil memeluknya. "Tidak, Bu. Aku baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya, itu bukan sekadar kata-kata penghibur. Malam itu, Alia duduk di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang samar. Ia teringat semua rasa takut yang pernah menghantuinya. Ia teringat betapa kecilnya ia merasa dulu. Namun kini, perasaan itu telah berganti. Ia tidak menjadi kaya. Ia tidak menjadi terkenal. Ia tetap perawat biasa. Namun ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keberanian untuk tidak membiarkan kebaikan dipatahkan. Beberapa bulan kemudian, seorang perawat baru menghampirinya di lorong. "Mbak Alia, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." "Kalau suatu hari saya difitnah, apa yang harus saya lakukan?" Alia tersenyum lembut. "Jangan diam sendirian," jawabnya. "Dan jangan lupa, kebenaran memang tidak berteriak, tapi ia selalu menunggu orang yang berani membawanya keluar." Perawat itu mengangguk, matanya berbinar. Di kejauhan, lampu rumah sakit menyala satu persatu. Cahaya-cahaya kecil itu berdiri melawan gelap. Seperti Alia. Tidak paling terang. Tidak paling besar. Namun cukup untuk membuat orang lain berani melangkah. Tamat.